Assalamualaikum. Hari ini saya nak cerita pertemuan saya dengan suami itu gimana sih? Kok bisa sih? Ya, jadi teman-teman saya, kelakar lah kadang-kadang kan jodoh tuh tak tahulah nak cakap macam mana. So, ceritanya macam ni ya. Pada suatu hari, salah ya. So, ceritanya macam ni. Jadi ceritanya dulu saya punya abang. Abang saya tuh main band. Jadi ceritanya dulu suami saya tuh kerja di Yamaha. Terus dia merangkap menjadi anak band. Kebetulan abang saya juga anak band. Jadi tuh ada band Indonesia nak datang ke Malaysia, dihandle dengan kawan suami saya. Anggaplah kita bagi nama si E. Si E handle band Indonesia. Terus band Indonesia ini tak boleh dikawal dengan si E. Rupa-rupanya setelah sampai di Malaysia, band Indonesia ini tak boleh dikawal dengan si E. Si E pergi sibuk mengurusi event-event musik lah semua lah. Terus si E ini call suami saya. Panjang kan ceritanya. Si E telepon suami saya. Hello Eri, boleh tak engkau tolong handle ada band daripada Indonesia? Engkau tolonglah hotel, makan semua. Suami saya bilang oke. Akhirnya suami saya jemput dia di airport, semua dia makan, semua. Mungkin dia bercerita. Si band ini band kawan abang saya ya. Anggaplah si B, suami saya cakap dengan si B. Anggaplah band ini si B namanya ya. Si B ini dia pergi dengan suami saya ke hotel, jalan-jalan semua lah. Mungkin dia borak-borak bercerita si band B ini bilang, Eri nanti bila masa datanglah ke Indonesia, sebab orang Indonesia memang macam tu. Kalau orang buat baik, kita rasa nak balas budi dengan orang itu. So si band B ini yang daripada Indonesia cakap, Eri datanglah ke Indonesia. Sebab dia melihat Eri ini baik sangat gitu kan. Eri ini suami saya ya. Dia tuh baik sangat gitu kan. Bagi hotel, ajak jalan-jalan, ceritalah semua tentang sejarah-sejarah. Suami saya ini biar metal tapi dia suka sejarah. Nah terus udah akhirnya setelah setahun kemudian Eri datang dengan 15 orang band kawan-kawan dia. Yang band B ini sudah menanti, ya kan? Sudah menanti band 15 kawan-kawan dari Malaysia nih. Terus si B akhirnya pada suatu hari itu si B jemput di airport si Eri dengan 15 kawannya ini. Pas mau pergi kawan yang 14 orang nih telepon, sorry aku nggak bisa datang sebab banyak hal lah, macam-macam lah alasan mereka. Padahal udah booking tiket semua. Akhirnya tinggal suami saya. Bayangkan dari 15 orang tinggal suami saya aja. Dia pikir aku datang ke Indonesia pertama kali, tak ada kenal siapa-siapa, cuma kenal si B, band B ini saja. Akhirnya suamiku pikir oke lah, tak apalah, daripada tiket membazir aku pergilah seorang. Dia cakap macam tu kan. Dia pergi. Akhirnya band si B ni udah bawa kereta banyak, tapi 15 orang ni tak ada. Sian kan. Akhirnya itulah cerita asal muasal pertemuan saya dengan suami saya. Akhirnya band B ini terperanjat kan. Loh, kok satu orang? Katanya 15 orang, kita dah siapkan semua kereta.
husband saya cakap tak boleh sebab dia ada hal. Tak apalah, aku seorang je. Okay. So husband saya ni dia ambil masa dalam 5 hari kot pergi Jakarta. Dia tuh kelamaan, harusnya tuh 3 hari aja, tapi dia beli tiket. Dia tinggal di Jakarta selama 5 hari. Akhirnya BNB ni booking tiket, booking hotel dia, jalan-jalan semua selama 3 hari. Ada masa 2 hari lagi, BNB ni dah tak ada duit lagi dah tak ada duit lagi dia. Akhirnya BNB ni lah call abang saya. Abang saya cakap, saya akan tolong lah kalau setakat 2 hari. Abang saya cakap macam tu kan. Akhirnya jumpalah abang saya dengan suami saya. Bertemulah mereka, ya kan. Habis itu, setelah mereka bertemu, suami saya diajak jalan-jalan lah ke Jakarta semua dengan kakak saya kan, dengan abang saya. Akhirnya suami saya ini diajak jalan-jalan dengan abang saya kan. Abang saya call dengan orang tua saya, boleh tak kawan dari Malaysia nak tidur dekat rumah, sebab tidur hotel mahal kan, lagipun seorang je, 2 hari membazir. Pasal abang saya 2 laki, adik saya laki, semua laki, perempuan tuh saya je seorang, ya kan. Husband saya tak tahu semua tuh. Terus orang tua saya, okey lah, tak apalah, boleh tidur di ruang tamu ke, ya di mana lah, maksudnya boleh lah tidur dia kan. Akhirnya suami saya datang ke rumah, tak jumpa dengan saya saat itu. Dah datang ke rumah, jumpa orang tua saya, borak. Orang tua saya merasa selesa sebab suami saya ni okey lah, diajak borak tuh menyenangkan lah, ya kan. Dia borak. Saya tak ada, saya kerja. Saat itu saya kerja, jadi saya berangkat pagi, saya kerja, dia masih tidur dengan abang saya. Masa saya balik kerja, dia dah pergi dengan abang saya, pergi jalan-jalan ke Jakarta semua. Dia keliling-keliling macam tu. Saat itu kita tak jumpa. Saya tak tahu lah husband saya ni tengok gambar saya ke dalam rumah, ke dia gurau-gurau ke, saya tak tahu lah ya. Akhirnya setelah kita tak jumpa saat itu, husband tuh gurau-gurau je, engkau ada adik perempuan tak? Abang saya cakap ada. Kirim salam lah. Husband cakap macam tu, dia gurau-gurau, dia cakap sama saya, dia gurau-gurau saja. Saya tak tahu pun muka kamu macam mana. Itulah takdir Allah kan, bagi jodoh sampai macam tu sangat. Saya pun tak tahu jodoh saya di negeri jiran, dan saya akan duduk di negeri jiran tuh, itu di luar mimpi saya. Akhirnya saya kerja, husband saya masih tidur kan. Terus masa saya balik kerja petang, saya cakaplah sama orang tua saya, jangan bagi lama-lama orang Malaysia datang, kita tak kenal dia, kita tak tahu dia baik ke. Saya udah pikir buruk sebab saya tak tahu orang macam mana, tinggi besar kecil ke, saya tak tahu macam mana. So saya pikir buruk dia orang, maksudnya bukan buruk rupa ya, maksudnya takut jahat dia gitu kan. Kita tak kenal, kita tak tahu gitu kan. Terus orang tua saya cakap, janganlah cakap macam tu, orangnya baik macam ni, dia cakap macam tu. Okey lah. Akhirnya besoknya dia akhirnya malam dia baru saya udah tidur, suami saya baru balik jalan-jalan sama abang saya. So tak jumpa lah. Lepas tu besoknya lagi saya berangkat kerja, dia belum bangun tidur lagi. Terus sempat ada satu, saya benci betul saat itu, saya marah saat itu. Saya tengok abang saya tidur di ruang tamu, dia tidur dalam bilik. Kalau di Indonesia, kalau ada tamu selalunya tidur tak boleh lah dalam bilik, tak boleh selalunya lah, sebab tak sopan, tuh privasi kita kan. So saat itu masa saya nak pergi kerja, saya tengok abang saya tidur di ruang tamu, marah sangat saat itu. Marah sebab saya tak suka tamu. Dah lah kita tak kenal, orang luar lagi tuh tidur di bilik kita. Bukan bilik kita, maksudnya bilik abang saya. Kan macam tak sopan kan. So
orang tua saya cakap tak apalah, 2 malam je dia tidur rumah kita. Saya malas layan, saya pergi kerja. Lepas saya pergi kerja, tak lama orang tua saya cakap dia baliklah ke Malaysia sebab ada masa 2 hari je kan dia balik ke Malaysia. Dah macam tu je. Tak komunikasi, tak ketemu, tak kenal pun. Terus akhirnya suami saya mungkin dia selesa dengan keluarga saya. Dia cakap, "Boy, nanti datanglah ke Malaysia, band lo bawa band lo datang ke Malaysia biar aku yang tanggung semua." Mungkin dia nak balas budi kan ceritanya. So abang saya pergilah dengan kawan-kawan bandnya kan. Tapi ini tak ada kena-mengena ya dengan si A, si B, cuma perantara mereka dan lalu mereka aja. Akhirnya abang saya datanglah. Datang abang saya 2, adik saya 1, mereka bertiga datang. Saya tak datang sebab saya kerja, dan kedua buat apa kan mereka main band je, nanti saya tak kerja kan. Saya kerja cari duit dan saya tak kenal orang tu macam mana, dan saya tak terfikir. Saya cuma terfikir macam ni, kita ada paspor tapi family saya, abang dan adik saya je ada cop Malaysia. Weh, macam keren je. Tapi paspor saya tak ada, kosong. Tapi sekarang jangan tanya, dah dua paspor saya full. Jakarta KL. Nah, terus abang saya datang ke Malaysia. Dijemput dengan suami saya nih, dikasih hotel, makan semua. Nah, setelah itu dari situlah mereka borak-borak, engkau ada adik perempuan tak? Kirim salam. Husband cakap macam tu. Suami saya cakap, kirim salam ya kalau adik perempuan siapa-siapa. Cakap ke satu band abang saya ini. Nah, suami saya ini selalu gurau dengan satu band abang saya ini. Dia cakap, kalau engkau ada adik perempuan kirim salam ya. Saja dia gurau macam tu. Nah, ternyata di band ini yang ada adik perempuan abang saya aja. Lepas tu abang saya balik dari Malaysia, abang saya cakap, engkau dapat salam. Saya tuh masih yang jual mahal macam tuh. Salam dari siapa? Akhirnya saya masih jual mahal dong, karena saya nggak tahu seperti apa sih suami saya ini bentuknya kan. Orangnya, semua lah saya tak tahu lah macam mana. Saya cuma dengar orang Malaysia tidur di rumah saya, itu ya saya tahu. Nah, terus setelah itu saya tak tahulah, mungkin suami saya ini ya tak tahulah, Allah sudah menggariskan seperti ini jalannya. Family saya dia cari nama-nama abang saya, kakak ipar semua, dan jumpalah nama saya. So dia tegur saya saat itu dekat Facebook. Itu dia add FB saya tak confirm. Pertama saya tak confirm balik. Saya senyap je, saya tak tahu kan. Pokoknya kalau saya tak kenal, saya tak akan confirm orang tu. Dulu saya macam tu lah. Akhirnya masa saya kerja, dengan sibuknya orang tua saya telepon, sumpah gak penting, tapi ya bersyukur dengan begitu. Jalannya orang tua, doanya orang tua. Tapi dengan begitu, mungkin jalannya orang tua saya kali ya. Akhirnya dari situlah berjodoh, orang tua saya telepon, "Mbak, kamu tolong ya konfirmasi Facebook kawan abang kamu tuh." Saya terperanjat, hah? Siapa? Nama dia Eri, dia cakap macam tu kan, orang tua saya cakap macam tu. Saya pikir, hah? Terus ya udah kan, akhirnya orang tua saya itu yang sibuk gitu kan, maksudnya kayak, nanti kamu confirm ya, orang nak berkawan janganlah sombong macam ni. Saya bukannya sombong, saya kalau tak kenal memang saya tak nak. Akhirnya tak apalah, berat hati, saya confirm balik. Tak lama dari confirm tuh, hari itu juga dia terus tegur saya dekat Facebook, "Hai, salam kenal. Hari itu abang kamu datang ke Malaysia, saya yang urus lah, bla 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 macam tu lah. Konon nak kenal." Lepas tu kita terus, baiknya orang ni. Terus hati saya terus cair macam tu. Dia tak kenal tapi dia nak sapa saya. Okey lah, saya berkawan kan. Tu saya cakap, okey, terima kasih ya sebab dah
layan abang saya duduk sana, tidur hotel, makan semua. Terima kasih sangat-sangat, saya cakap macam itu kan. Itulah mungkin jodoh daripada situ. Saya tak tahulah gimana perasaan dia, nanti kita tanya langsung sama orangnya. Daripada situ berlanjut, Facebook tak stop 24 jam. Malu. 2010 2011 macam tuh. Rasa belum ada WhatsApp, belum ada untuk komunikasi yang senang gitu kan. Dulu cuma pakai email, Gmail kalau tak silap, lupa lah, ataupun inbox dekat Facebook. Dah itu aja komunikasi kita, tahu tak? Mentok-mentok SMS tahu tak berapa dari Indonesia ke Malaysia? 4.000 atau 5.000 gitulah sekali kirim. Coba itu cuma ada berapa ayat kan? 4 sampai 5.000 ya tahun 2010-2011. Kalau ringgit tuh dalam sekali kirim tuh 2 ringgit coba. Kalau SMS ya. Nah, dalam sebulan kita pengenalan tuh, dia cakaplah dengan saya, dia tak cari teman macam suka-suka macam tu, tak ada lah. Dia cakap saya nak cari calon isteri. Dia cakap dia nak cari calon isteri. Saya terperanjat lah. Calon isteri antara siap dan tidak. Kenapa saya cakap siap dan tidak? Kalau nikah insya Allah saya siap. Tidak itu, saya pikir nanti akan tinggal di mana gitu kan. Kerjaan saya gimana, keluarga saya gimana, orang semualah gimana, anak-anak saya gimana. Saya pikir nanti macam tuh kan. Nanti kalau saya punya anak macam mana? Tuh saya tinggal di Malaysia duduk di mana? Terus saya macam mana? Saya belum tahu keadaan di sana. Saya belum tahu gimana. Akhirnya setelah kita borak, orang tua saya cakap, lah takutnya dia main-main je sama kamu. Coba aja kamu tanya, kalau memang serius kamu datanglah lamar saya. Akhirnya setelah dia tegur saya dekat Facebook, saya tengok kan gambarnya, foto dia lah dekat Facebook. Terus cair dan jatuh hati. Saya belum pernah kan punya couple, punya pasangan yang mukanya agak ke Arab-Araban seperti my husband. Saya pun tak tahulah dia keturunan apa, raja Arab ke, raja minyak ke, raja segala raja, saya tak tahulah. Malulah family saya semua. Dulu tak nak, dulu marah-marah, dulu tak suka. Mana saya tahu kan. Lepas dari situ dia terus, saya cakap kalau memang serius dengan saya, coba kita ketemu. Kita aja ketemu belum, masa mau serius? Akhirnya bulan depan dia datang nemuin saya. Setelah dia nemuin saya, orang tua saya cakap, kalau memang kamu serius, coba kamu lamar saya. Betul, besok dia bawa orang tuanya, bulan depan lagi dia bawa orang tuanya, dia langsung lamar saya. Setelah melamar saya, 6 bulan ke depan kita married. Nah, cerita selanjutnya nanti aku ceritain dengan suami saya ya. Oke, segitu saja cerita dari saya. Nanti kita lanjut dengan suami saya, kita ceritakan lebih detail lagi bagaimana proses saya duduk di Malaysia. Oke, bye.